Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen masjid dan majelis taklim tentang pengertian manajemen majelis taklim dan pengelolaan manajemen majelis taklim di masjid-masjid. Majelis taklim adalah sebuah sebutan untuk lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jemaah yang relatif banyak. Majelis taklim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu majelis dan taklim. Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang, dewan, dan taklim diartikan pengajaran. Jadi majelis dan taklim adalah dua hal yang bisa disatukan. Jadi kalau bisa diartikan menjadi tempat duduk untuk belajar. Dalam tradisi negara lain, istilah majelis taklim dikenal dengan sebutan halaqah. Dalam tradisi tasawuf, istilah majelis taklim dikenal dengan sebutan zawiyah. Majelis taklim mengkaji ilmu keagamaan baik dari aspek teologi, filsafat maupun tasawuf. Menurut majelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses pembelajaran di dalamnya mengarah kepada pembentukan akhlak mulia bagi jamaahnya serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Sifatnya terbuka dan bebas. Usia berapapun bisa hadir dalam majelis taklim. Profesi apapun, suku apapun dapat bergabung di dalamnya. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat. Bisa pagi, siang, sore, ataupun malam. Lokasi taklim pun bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Menurut salah satu para ahli, menurut Zulfa, lembaga ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi dakwah. Kedua, fungsi majelis taklim memiliki fungsi pendidikan. Kegiatan yang tidak formal dan tidak mengikat membuat masyarakat yang mengikuti kegiatan ini aktif tanpa ada paksaan. Mereka lebih serius mempelajari agama di majelis taklim ketimbang sekolah. Ketika penceramah di majelis taklim mengimbau hindarilah omongan yang tidak terpuji dan kemudian jangan menyakiti hati orang lain. Ini akan efektif, ujar Kiai Haji Zulfa. Banyak nantinya yang mengikuti pesan itu. Lebih lanjut, ia menjelaskan majelis taklim menjadi sangat populer pada era 1980-an. Ketika itu, Profesor Tuti Alawiyah membentuk Badan Kotak Majelis Taklim atau bisa disingkat sebagai BKMT. Organisasi ini merupakan gabungan dari majelis taklim yang ada di seluruh Indonesia. Pernah dalam sebuah agenda yang didukung Gubernur DKI Jakarta pada era tersebut, Ali Sadikin, BKMT melibatkan 140.000 orang. Kegiatan majelis taklim masih sangat tergantung gagasan dan aktivitas pengurus atau gurunya. Wawasan tentang masa depan kehidupan, sosial ekonomi, lingkungan kesejahteraan, bahkan pemikiran keagamaan yang belum menjadi perhatian kebanyakan dari mereka. Namun demikian, lembaga non-formal ini mampu meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi Muslim Indonesia yang mengacu pada keseimbangan antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengutip situs resmi dari BKMT Pusat, organisasi ini berdiri pada awal 1980-an di Jakarta. Organisasi ini lahir dari kesepakatan lebih dari 735 majelis taklim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini BKMT telah berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Cakupan perkembangan anggotanya mencapai ribuan majelis taklim yang meliputi jutaan orang jemaah yang tersebar di 33 provinsi. BKMT juga telah mengembangkan beberapa organisasi otonom di bawahnya yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi.
BKMT telah melahirkan organisasi penghimpunan usaha wanita Puspita BKMT dan mempunyai sekitar 400 koperasi jamaah. BKMT koperasi ini bernaung di bawah untuk koperasi jamaah. Secara umum, ada beberapa kondisi yang melatar belakangi pembentukan dan pengembangan BKMT. Yang pertama, masih adanya isi materi dan bobot penyampaian pidato atau tablik yang kurang menarik, kurang memperhatikan relevansinya dengan masalah aktual atau kebutuhan lingkungan. Kemudian pengelolaan majelis taklim tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Selain itu, kemampuan individual kaum mubalik belum mendukung keterlibatan dengan memecahkan masalah masyarakat, terutama dalam penugasan ilmu pengetahuan umum daya analisis terhadap keadaan dan kemampuan memecahkan masalah masih lemah. Apa adanya belum sistematis. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini saya mengutip salah satu artikel dari pengelolaan majelis taklim di Masjid Darussalam. Berdirinya Masjid Darussalam tidak lepas dari peran tokoh agama dan terutama peran warga muslim kompleks Permata Biru, Cirunuk, Kabupaten Bandung. Disinilah saya mengambil kutipan dari artikel tentang pengelolaan manajemen majelis taklim di Masjid Darussalam di Bandung. Masjid Darussalam sebagai pusat kegiatan dan pembinaan umat Islam, ia pun menjadi salah satu pemicu gerak dakwah sekaligus indikator kesalehan masyarakat secara umum. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka dibentuklah Dewan Kemakmuran Masjid atau bisa disebut juga sebagai DKM di Darussalam yang akan menjadi payung organisasi dalam mengelola kegiatan keislaman dan mengoptimalisasi fungsi Masjid Darussalam. Pembentukan DKM secara sistematis dengan menggunakan anggaran dasar dan pembentukan DKM secara sistematis dengan menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdiri pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2013. Pembentukan ini adalah sebagai pijakan dan aturan baku untuk menjamin penyelenggaraan DKM Darussalam yang sistematis dan konsisten. Organisasi DKM ini mengutamakan persaudaraan ukhuwah Islamiyah antara warga muslim yang bersifat terbuka, persamaan, tidak memiliki dan tidak memihak, independen, berkontribusi pada secara positif dan proaktif terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Kata Darussalam sendiri memiliki arti negeri yang damai yang merupakan karakteristik Islam secara komprehensif. Di sini kita masuk kepada penerapan fungsi-fungsi manajemen dan majelis taklim di Masjid Darussalam. Dari berbagai fungsi manajemen yang merupakan rangkaian berbagai kegiatan yang memiliki hubungan untuk tercapainya tujuan, kegiatan majelis taklim Masjid Darussalam dilakukan sesuai dengan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen atau controlling. Di bawah ini adalah penerapan yang dilakukan oleh ajaran pengurus DKM Masjid Darussalam yang disesuaikan dengan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry berupa planning, organizing, actuating, dan controlling. Pertama, planning, perencanaan. Di sini setiap kegiatan yang berbentuk dakwah dan pendidikan di Masjid Darussalam yang dikenal oleh Haji Dindin Jamaluddin senantiasa merumuskan setiap kegiatan yang pembinaan yang akan dilaksanakan oleh majelis taklim dengan sebaik-baiknya. Ada dua langkah yang harus dilakukan dalam membuat sebuah perencanaan, yaitu menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan adanya visi, misi, dan tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang kebutuhan majelis taklim dan mengembangkan keputusan-keputusan tentang keputusan majelis taklim dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan yang berisikan tentang dengan dakwah. Hal ini sudah dilakukan berkaitan ada banyaknya kegiatan yang terus dikembangkan di Masjid Darussalam. Yang kedua, organizing. Majelis taklim di dalam pengorganisasian majelis taklim cenderung berkaitan dengan masalah biaya. Dalam proses pengaturan biaya, kepercayaan masyarakat sekitar terhadap masjid dalam
Darussalam cukup memberikan banyak penerimaan dari dana dari zakat, infak, dan sodakoh yang tiap bulannya cukup besar. Hal ini dilihat dari segi masyarakat yang memiliki harta lebih juga termasuk ke dalam jajaran pengurus. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Darussalam yang setiap bulannya mengeluarkan beras sebanyak 6 karung yang diperuntukkan untuk fakir miskin setempat, sehingga permasalahan dana untuk sebuah pemrograman bukan hal yang sangat sulit. Cukup dengan membuat anggaran belanja untuk sebuah program atau acara pengajian tabligh akbar, kemudian diajukan oleh bidang dakwah dan bermusyawarah. Yang ketiga ialah actuating. Aksi atau tindakan yaitu penyelenggaraan atau melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang disepakati dalam tindakan nyata sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pada para prakteknya, pelaksanaan programnya dan kegiatan di Masjid Darussalam ini tergantung pada komando atasan atau dalam hal ini disebut sebagai ketua DKM. Tindakan ini menyesuaikan dengan makna penggerakan manajemen, seperti yang dikemukakan. Penggerakan adalah suatu fungsi atau teknik yang mendorong untuk bergerak agar anggota organisasi bekerja untuk mencapai maksud-maksud tertentu dengan efektif dan efisien. Yang keempat ialah controlling. Mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan majelis taklim di Masjid Darussalam belum cukup optimal, akan tetapi untuk semua penggunaan dana dan sarana fasilitas cukup optimal. Dalam hal ini, pengurus harus bisa mengawasi dan menilai jalannya sebuah kegiatan untuk dikemukakan dan dievaluasi bersama. Hal-hal yang menyangkut keberhasilan, kegagalan, dan kehambatan-hambatannya. Kemudian dalam praktek pengawasannya, pengurus di Masjid Darussalam belum sepenuhnya mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas untuk menjadi informasi yang berguna bagi semua pihak. Kita lanjut ke penerapan unsur-unsur manajemen dan majelis taklim di Masjid Darussalam. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa unsur-unsur manajemen merupakan suatu unsur yang sangat penting demi tercapainya tujuan organisasi selain dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Sedangkan unsur tersebut terdiri dari penulis bahas seperti di bawah ini. The Six Inch Management adalah man, money, material, business, methods, dan market. Keenam unsur manajemen di atas merupakan sumber-sumber manajemen yang sangat diperlukan bagi kepentingan manajemen itu sendiri. Pertama, man, manusia. Unsur manusia pada Masjid Darussalam yang mendasar adalah tokoh masyarakat, jajaran kepengurusan DKM, para ustadz atau dai, dan masyarakat setempat. Menurut Manulak dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen, manusia adalah unsur pendukung yang paling penting dalam manajemen, karena pada dasarnya manajemen dilakukan oleh semua orang atau semua manusia yang bergabung dalam organisasi. Yang kedua ialah money, uang. Kepercayaan masyarakat sekitar terhadap Masjid Darussalam cukup memberikan banyak penerimaan dana dari zakat, infak, dan sodakoh yang tiap bulannya cukup besar dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap Masjid Darussalam yang setiap bulannya mengeluarkan beras sebanyak 6 karung yang diperuntukkan untuk fakir miskin setempat. Yang ketiga ialah material. Materi pengajian di Masjid Darussalam adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah tarhib Ramadan, adab atau etika saum, sholat berjamaah, keutamaan berinfak, keutamaan ibadah, sunnah, keutamaan majelis ilmu, keutamaan belajar Al-Quran, tentang ikhlas, adab berdagang, urgensi silaturahmi, menjaga lisan, adab makan, birullahi dain, larangan berbuat sombong, mewaspadai aliran-aliran sesat, adab bertetangga, kewajiban mendidik anak, dan lain-lain. Mengingat yang keempat ialah matching. Di sini matching table
untuk melihatkan data-data inventaris milik Masjid Darussalam yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan pengurus masjid. Yang kelima ialah metode. Metode pengajaran-pengajian yang diberikan kepada jamaah dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain ceramah, tanya, jawab, diskusi, studi tour, karya wisata. Untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan perlu membuat alternatif metode agar tujuan yang diinginkan tercapai, karena metode itu sendiri adalah merupakan kata kerja pelaksanaan kerja yang setepat-cepatnya atas rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang menawarkan berbagai metode baru yang lebih cepat dan lebih baik dan dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang terakhir ialah market. Ketua DKM bersifat apa adanya. Dengan mengatakan manajemen Masjid Darussalam berawal dari memberi kenyamanan terhadap pengurus lain dan kepada jamaah dengan menggunakan bahasa sederhana. Manajemen ba'da subuh qabla sabeh. Pemasaran ini juga memperhitungkan kecenderungan baru yang akan menyangkut permintaan atau kebutuhan masyarakat. Demikian kesesuaian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yaskurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.